Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Cantika. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Fikih Minoritas serta Upaya Menjembatani antara Tekstualitas Fikih dan Kontekstualitasnya. Fikih minoritas atau biasa dikenal dengan fikih aqliyat adalah fikih yang digunakan oleh kaum muslim minoritas di suatu tempat tertentu. Memang, fikih minoritas di Indonesia belum begitu terkenal, belum banyak ulama Indonesia yang membahasnya. Mungkin juga tidak laku, atau bahkan belum ada yang mempraktekannya. Karena memang muslim di negeri ini adalah mayoritas, walaupun di beberapa provinsi muslim adalah minoritas. Misalnya Irian Jaya dan Maluku, dan di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang. Fikih al-aqliyat merupakan satu doktrin hukum yang diperkenalkan pada tahun 1990. Doktrin ini menegaskan bahwa kaum minoritas muslim, terutama yang bermukim di barat, berhak mendapatkan disiplin ilmu, hukum khusus untuk menjawab kebutuhan keagamaan mereka yang khas, bahkan mungkin unik. Al-Alwani memperkenalkan fikih al-aqliyat dan menggunakannya untuk kali pertama pada tahun 1994 ketika Majelis Fikih Amerika Utara di bawah kepemimpinannya mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum mengizinkan orang-orang muslim Amerika untuk memberikan suara dalam pemilihan umum di negeri kuasa tersebut, meskipun tidak ada partai politik Islam atau bahkan kosong sama sekali dari kandidat muslim. Selain itu, keadaan muslim di negara non-muslim seperti di Amerika misalnya membuat muslim di sana kebingungan dalam menjalankan syariah atau perintah-perintah agama, apalagi muslim yang kadar keagamannya kurang. Mereka harus mengikuti peraturan dan tuntutan sosial yang ada di sana. Seperti muslim yang hendak melakukan sholat Jumat, mereka harus menempuh jalan yang lumayan jauh, karena di negara non-muslim jarang ditemukannya masjid, dan ada sebagian muslim yang masih bekerja pada waktu sholat Jumat, sehingga mereka meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi atasan mereka terkadang tidak terima karena sering meninggalkan pekerjaannya. Jadi, muslim bisa melakukan sholat Jumat setelah pekerjaannya selesai. Hal ini juga terjadi di Bali. Ada juga muslim yang menikah dengan agama lain, sedangkan dalam fikih klasik tidak memperbolehkan seorang muslim menikah beda agama. Ada lagi permasalahan seperti memilih pemimpin non-muslim. Muslim minoritas bingung akan hal ini, karena jelas pemimpin di negara non-muslim dikuasai oleh non-muslim itu sendiri, dan masih banyak hal lain terkait problematika yang dihadapi muslim di tengah-tengah mayoritas non-muslim. Definisi fikih aqliyat dan posisinya dalam perkembangan fikih. Fikih aqliyat tersusun dari dua kata, fikih dan aqliyat. Fikih yang secara etimologi memiliki makna al-fahmi, di mana kata ini menyimpan pengertian memahami dengan bermakna yang baik. Secara terminologi didefinisikan sebagai mengetahui hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan perbuatan para mukallaf, baik yang berhubungan dengan fikih ubudiyah dan yang berhubungan dengan amaliyah, baik yang diperintahkan dan dilarang oleh agama berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara itu, aqliyat yang secara etimologis bermakna minoritas atau kelompok kecil, merupakan suatu istilah politik yang didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dalam suatu pemerintahan yang dalam hal etnis, bahasa, ras, atau agama berbeda dengan kelompok mayoritas yang berkembang. Sedangkan secara terminologis, fikih aqliyat oleh Toha Jabir Alwani didefinisikan, fikih aqliyat adalah suatu bentuk fikih yang memelihara keterkaitan hukum syar'i dengan dimensi-dimensi suatu komunitas
dan dengan tempat di mana mereka tinggal. Fikih ini merupakan fikih komunitas terbatas yang memiliki kondisi khusus yang memungkinkan sesuatu yang tidak sesuai bagi orang lain menjadi sesuai bagi selain mereka. Cara memperolehnya membutuhkan aplikasi, sebagian ilmu kemasyarakatan secara umum, dan ilmu sosiologi, ekonomi, budaya, dan beberapa ilmu politik dan hubungan internasional secara khusus. Definisi operasional. Fikih adalah hasil dari pemahaman para ulama atau cendekiawan muslim dalam memahami nas-nas yang ada. Sedangkan minoritas adalah kelompok-kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama, atau suku bangsa yang populasinya lebih sedikit dari kelompok lain yang jumlahnya lebih banyak dan mendominasi. Dari definisi di atas, jelas bahwa fikih al-aqliyah tetap merupakan salah satu jenis fikih yang merupakan bagian dari fikih pada umumnya. Hanya saja, ia memiliki karakter khusus karena akan diterapkan pada masyarakat dengan karakter yang khusus, di tempat yang juga memiliki karakter yang khusus, yang berbeda dengan fikih pada umumnya, yakni minoritas muslim di suatu tempat tertentu. Dari sisi sumber hukum, fikih al-aqliyat sama dengan fikih pada umumnya, yakni bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, yang dibangun berdasarkan ijma, qiyas, istihsan, al-maslahah al-mursalah, dan urf, dan dalil-dalil lain yang telah disampaikan oleh para ulama usul fikih. Akan tetapi, dari sisi bentuk yang baru, karena pelaku hukumnya adalah masyarakat yang minoritas muslim yang memiliki karakter khusus yang tidak dimiliki oleh mayoritas muslim lainnya. Selanjutnya, yang B, pentingnya fikih aqliyat. Mayoritas umat Islam berkeyakinan bahwa masyarakat minoritas umat Islam yang hidup di Barat adalah bagian integral dari masyarakat Muslim secara umum yang disatukan dalam kata ummah. Akan tetapi keyakinan ini tidak salah dan memiliki dalil nas yang sangat kuat, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Keyakinan ini menjadi problematis ketika diikuti oleh keyakinan berikutnya, bahwa mereka harus diatur oleh hukum Islam seperti yang diatur oleh tempat asalnya. Sementara itu, negara asal yang diharapkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, politik, dan finansial agar mereka tetap bisa bertahan hidup secara Islami. Keyakinan seperti ini mengisyaratkan dua hal utama. Yang pertama, eksistensi mereka sebagai penduduk di negara non-muslim tidak diakui dan dianggap sebagai pendatang sementara, walaupun telah hidup menetap antar generasi. Yang kedua, mereka dianggap sebagai koloni dari dunia muslim dan dianggap sangat berbahaya, sehingga bisa merusak nama negara yang mereka tempati. Meskipun demikian, keyakinan seperti ini banyak dianut oleh minoritas muslim di Barat, dan hal ini juga tetap mendapat dukungan fatwa hukum dari para ulama yang notabene-nya tinggal di luar negara Barat atau tinggal di Barat, tetapi tidak memiliki keahlian yang cukup tentang watak dan tabiat hukum Islam. Para ulama tersebut memperlakukan mereka seperti muslim yang berada di tanah jajahan non-muslim yang lazim disebut dengan Dar al-Harb. Dalam konteks seperti ini, minoritas muslim di barat merasa kebingungan karena hukum Islam yang mereka pahami ternyata tidak bisa atau tidak bisa memungkinkan untuk serta-merta diterapkan dalam konteks kehidupan barat. Disinilah kehadiran fikih al-aqliyat menumbuhkan peranannya. Karena itu, urgensi fikih al-aqliyat ini akan terasa apabila kesulitan dan problematika hidup sebagai minoritas muslim di tengah mayoritas non-muslim dapat dipahami dengan baik dan benar. Problematika sosial, politik, budaya, dan agama yang mereka hadapi membutuhkan kajian khusus dan mendalam sebagai satu kesatuan masalah. Fikih al-aqliyat akan menjadi solusi dan jawaban atas masalah ini apabila ia mampu menjadi serangkaian aturan yang utuh bagi kehidupan keagamaan masyarakat minoritas muslim. Yang menurut istilah Syekh Muhammad Yaubi, seorang guru American Zaitun, adalah pendekatan teks saja tidak cukup mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Pendekatan multidisipliner
dengan metodologi komprehensif dalam berijtihad akan mampu memberikan solusi yang tepat bagi mereka. Pola berpikir ini yang melahirkan fikih al-aqliyat. Yang C, hasil fatwa fikih aqliyat atau minoritas. Kalangan minoritas, baik penduduk asli atau migran, memiliki banyak persoalan yang telah dikeluhkan. Di antara persoalan tersebut terdapat dalam bidang politik yang disebabkan oleh ketidakadilan kaum mayoritas dalam memberikan hak-hak mereka, dan tidak adanya perhatian kaum mayoritas terhadap privasi agama mereka, atau kebebasan pribadi dalam berakidah dan dalam melaksanakan ritualitas ajaran agamanya. Persoalan lain berkaitan dengan masalah ekonomi. Sebagian besar kalangan minoritas itu dari fakir miskin dan masyarakat yang memiliki pemasukan terbatas, di mana kaum mayoritas yang berkuasa telah bertindak sewenang-wenang terhadap berbagai potensi dan harta mereka. Sebagian lain juga berkaitan dengan masalah budaya, bersumber dari dominasi budaya mayoritas terhadap pendidikan, informasi, pusat-pusat penyuluhan dan kehidupan umum yang cenderung menafikan kebudayaan kaum muslimin dalam menerapkan akidah, nilai-nilai, dan identitas diri. Adapun ada beberapa contoh kasus hukum yang dihasil melalui fatwa-fatwa ulama ECFR yang diketuai oleh Yusuf Qaradawi, dan di antara anggotanya adalah bin Bayyah, sedangkan dari FCNA diketuai oleh Toha Jabir Alwani. Yang pertama, keyakinan dan ritual peribadatan. Dalam hal keyakinan dan ibadah menjadi bahasan dan kajian utama dalam setiap agama. Persoalan-persoalan dalam bidang ini menjadi persoalan yang pelik, krusial, sensitif, dan urgent dibandingkan dengan pembahasan yang lainnya. Misalnya masalah hukum menyampaikan selamat atas hari raya ahli kitab kepada teman, saudara, tetangga, guru yang non-muslim, baik bagi mereka yang tinggal di negara yang minoritas muslim atau yang tinggal di mayoritas muslim. ECFR memberikan hukum boleh. Dalil yang dikemukakan adalah surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat di atas menurut Yusuf Qaradawi secara tegas dan jelas mengajarkan dua pola interaksi dengan non-muslim, berlaku baik dan adil kepada mereka yang tidak memusuhi, serta tidak menjadikan mereka yang memusuhi atau memerangi umat Islam sebagai kawan. Berbuat adil maksudnya adalah tidak mengurangi hak mereka, sementara berbuat baik adalah memberikan sebagian hak kita kepada mereka, menyampaikan ucapan selamat, dan lain-lain. Yang kedua, dari bidang perekonomian. Misalnya, pembelian rumah dengan menggunakan kredit bank berbunga. Dalam masalah ini, Yusuf Qaradawi membolehkannya mengadakan transaksi dengan bank berbunga. Beliau meralat pendapatnya sendiri yang sebelumnya beliau sepakat dengan jumhur ulama yang Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah volume 5 nomor 1 bulan Maret 2015 mengharamkan bunga bank. Walaupun demikian, dalam pandangan Yusuf Qaradawi, riba adalah satu dari 7 dosa besar yang harus dihindari. Akan tetapi, ketika melihat realitas yang terjadi pada umat muslim minoritas di barat, Yusuf Qaradawi menganggap ada kebutuhan yang bisa menempati posisi sebagai kondisi darurat yang dalam kaidah fikih menjadi sebab bolehnya sesuatu yang dilarang. Yang ketiga, dunia politik. Dalam hal ini ada beberapa persoalan yang mendasar, seperti apa hukumnya tinggal di negara non-muslim dan menjadi warga negaranya, dan bagaimana hukum memilih penguasa yang bukan dari kalangan muslim. Berikut adalah jawaban menurut pola pandang fikih al-aqliyat.
Hukum ikut serta dalam masalah politik. Dalam fikih politik dijelaskan bahwa berpartisipasi dalam masalah politik sesuatu yang disyariatkan dalam upaya membangun kemaslahatan bersama dan menegakkan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, ulama yang berkecimpung di fikih minoritas memberikan pandangan hukum sebagai berikut. Yang pertama, tujuan kerjasama atau ikut serta dalam kancah perpolitikan adalah untuk menjaga hak, kebebasan, dan mempertahankan nilai-nilai diri, serta eksistensi umat muslim di negara tersebut. Kedua, hukum asal menentukan disyariatkannya kerjasama politik bagi umat muslim di Eropa dengan status hukum boleh, sunat, dan wajib atas dasar ayat Al-Quran, yakni surat Al-Ma'idah ayat 2, yang berarti bertolong-tolonglah kalian dalam hal kebaikan serta takwa. Yang ketiga, kerjasama politik meliputi menjadi anggota lembaga sosial kemasyarakatan, ikut serta dalam partai politik, dan lain sebagainya. Yang keempat, termasuk kaidah paling penting yang harus dipegang dalam kerjasama politik ini adalah tetap berpegang teguh pada akhlak Islami, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, serta menghargai pluralisme dan pandangan yang berbeda. Yang kelima, ikut serta dalam pemilihan umum dengan syarat berpegang teguh pada kaidah-kaidah syariat, etika, dan perundang-undangan dengan niat kemaslahatan dan tidak didasarkan kepentingan individu. Yang keenam, bolehnya menggunakan harta benda untuk kepentingan pemilihan umum tersebut, walaupun yang dipilih bukan dari golongan muslim, sepanjang dipandang mampu mewujudkan kemaslahatan umum. Yang ketujuh, atau yang terakhir, kebolehan kerjasama politik tersebut berlaku sama bagi perempuan muslimah sebagaimana berlaku bagi laki-laki. Keputusan di atas diambil karena lebih mengutamakan, memperhatikan, dan menekankan pada konteks minoritas dan berorientasi pada kemaslahatan umat Islam yang hidup di daerah minoritas itu sendiri, yang merupakan inti aplikasi dari maqasid al-syariah. Adapun dari berbagai bidang lainnya, seperti dari bidang hukum dalam keluarga, misalnya tentang kebolehan seorang muslim menerima warisan dari kerabatnya yang beragama non-muslim. Hadis Nabi dengan tegas menyatakan bahwa orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, sebagaimana sebaliknya orang kafir juga tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Tidak memungkiri tentang kesahihan hadis ini. Semua ulama sepakat dan setuju dan tidak berselisih pendapat dalam hal ini. Meskipun demikian, Yusuf Qaradawi memilih untuk mengikuti pendapat yang tidak populer di kalangan 4 mazhab yang menyatakan bahwa orang Islam boleh menerima warisan dari orang non-muslim, tetapi berlaku sebaliknya. Pendapat Yusuf Qaradawi ini berdasarkan beberapa riwayat zaman sahabat. Salah satunya adalah riwayat dari Umar, Mu'ad, dan Muawiyah, bahwa mereka memperbolehkan orang Islam menerima warisan dari orang non-muslim, tetapi tidak memperlakukan sebaliknya. Dan yang kelima, bidang yang terakhir adalah akidah dan ibadah. Seperti contoh, hukum menguburkan jenazah muslim di pemakaman orang-orang Nasrani, karena tidak ada pemakaman khusus bagi orang muslim atau pemakaman khusus bagi orang muslim, tetapi tempatnya sangat jauh dari keluarga si mayat, sehingga sulit bagi mereka untuk menziarahinya sewaktu-waktu. Al-Qaradawi menyatakan bahwa kalangan muslim tidak mampu untuk mewujudkan pemakaman khusus tersebut, maka paling tidak dialokasikannya sebidang tanah bagi orang-orang muslim di pemakaman Nasrani, sehingga mereka dapat menguburkan jenazah muslim di sebidang tanah tersebut. Namun, apabila tidak ada kemudahan bagi kaum muslimin, baik di suatu tempat atau di tempat lainnya, kemudian salah satu dari anggota keluarga mereka meninggal dunia, maka hendaknya jika terdapat kemudahan untuk itu, mereka memindahkan mayat tersebut ke kota lain yang terdapat di dalamnya pemakaman khusus kaum muslimin. Jika tidak ada, hendaknya mereka menguburkannya di pemakaman Nasrani sesuai dengan kemampuan mereka dengan bersandarkan pada hukum-hukum darurat.
Sesungguhnya Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dan sama sekali tidak akan menyesatkan bagi seorang muslim yang soleh apabila meninggal dunia. Lalu ia dikuburkan di pemakaman non-muslim dalam kondisi yang seperti ini. Sebenarnya yang bermanfaat bagi seorang muslim di akhirat adalah usaha dan amal solehnya, bukan tempat pemakamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Masalah-masalah di atas adalah beberapa fatwa tentang fikih minoritas, dan masih banyak masalah lain yang tidak dapat kami jabarkan satu-satu. Dari beberapa fatwa tersebut dapat diketahui bahwa maqasid al-syariah dalam fikih ini lebih diposisikan sebagai metode pendekatan ketimbang sebagai konsep nilai yang agung. Seperti umumnya dalam fikih tradisional, produk hukumnya pun berbeda. Kalau dalam fikih pada umumnya produk hukum didasarkan pada hujjah al-nas, maka produk hukum dalam fikih al-qoliyah didasarkan pada hujjah al-maqasid atau kekuatan nilai-nilai tujuan syarak, yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan. Dengan demikian, konsekuensinya logisnya adalah bahwa fikih al-qoliyah membebaskan diri dari perbedaan mazhab dan berhak memilih pendapat dari mazhab manapun yang dianggap lebih mencerminkan realisasi kemaslahatan ketika masalah hukum yang terjadi memiliki pandangan dengan atau pernah dibahas pada masa lalu. Dalam kasus-kasus baru, pertimbangan realisasi maqasid al-syariah sebagai prinsip dan nilai universal Islam mengungguli dominasi teks sebagaimana terjadi dalam kajian fikih pada umumnya. Yang D. Kontekstual fikih aqoliyat di abad modern. Istilah fikih al-aqoliyat atau fikih minoritas tampaknya masih asing di mata para pengkaji hukum Islam, khususnya Indonesia. Apalagi istilah ini baru muncul akhir-akhir ini dan tidak ditemukan dalam literatur fikih tradisional. Namun kalau diperhatikan dari isi kajiannya, fikih al-aqoliyah tidak jauh berbeda dengan kebanyakan fikih tradisional. Sebagian pembahasan yang terdapat di dalamnya dapat ditemukan dalam literatur fikih tradisional. Hanya saja bahasa dan gaya penyampaiannya dikemas dalam konteks yang lebih modern. Menurut Imam Mawardi, ada beberapa hal yang menyebabkan berhentinya perkembangan studi fikih minoritas di Indonesia. Yang pertama, Muslim di Indonesia berada pada posisi mayoritas sehingga mereka tidak bersentuhan langsung dengan kasus-kasus yang dialami Muslim minoritas. Yang kedua, tren hegemonik fikih transnasional telah menjadikan kajian fikih geografis seperti fikih minoritas dianggap tabu dan kurang diminati. Yang ketiga, stagnasi perkembangan teori usul fikih mengalami kesulitan berhadapan dengan peristiwa hukum baru yang sangat heterogen dan dinamis. Meskipun terdapat beberapa kemiripan dengan fikih tradisional, namun ketika fikih al-aqoliyah menjadi sebuah nama disiplin ilmu, otomatis ia akan berbeda dengan fikih tradisional yang selama ini dipahami. Fikih al-aqoliyah lebih fokus terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Muslim di Barat. Sebagaimana diketahui bahwa Muslim yang menetap di Barat dari segi kuantitatif mereka tergolong minoritas dibandingkan dengan non-Muslim. Secara tidak langsung, kondisi seperti ini akan berdampak terhadap situasi keberagaman mereka. Kondisi masyarakat Muslim di Barat tidak bisa disamakan dengan Muslim yang tinggal di Timur atau di negara yang mayoritas Islam, katakanlah seperti Indonesia. Tantangan yang dihadapi Muslim di Barat tentu lebih besar dibandingkan penduduk Muslim di negara mayoritas Muslim. Misalnya, dalam kasus sholat Jumat, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa waktu sholat Jumat ialah pada waktu zuhur, tidak boleh mempercepatnya dan melambatkannya. Sementara mereka yang tinggal di Barat tidak dapat melaksanakan sholat Jumat layaknya Muslim lainnya. Mereka harus mengerjakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur ataupun sesudah waktu asar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Persoalan di atas sebagian kecil dari permasalahan yang dihadapi
Persoalan di atas sebagian kecil dari permasalahan yang dihadapi masyarakat muslim di barat. Selain masalah ibadah, terdapat juga persoalan muamalah yang permasalahannya sangat heterogen dan kompleks. Apalagi persoalan muamalah di barat tidak akan bisa terlepas dari non-muslim. Masyarakat muslim di barat sangat memiliki keterkaitan dengan penduduk non-muslim. Otomatis secara psikologi, penduduk muslim diibaratkan selalu bertanya-tanya dan ragu ketika bergaul dengan mereka. Yang konsep metodologis fikih aqoliyat. Fikih al-aqoliyat sebagai bagian problematika hukum yang dianggap baru. Fikih ini menuntut aplikasi dalam ijtihad, menemukan ketentuan hukumnya yang kontemporer. Dalam konteks ini, ijtihad baru melakukan kewajiban dalam upaya yang pertama, menjelaskan bahwa syariat Islam memang sesuai untuk segala zaman dan tempat. Yang kedua, menjadi dakwah nyata bagi semua muslim untuk menyelesaikan masalah hukum dalam kehidupan mereka dengan menggunakan hukum Islam. Sebagian jalan masuk utama proses tajdid. Yang keempat, sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat muslim dalam menjawab persoalan kontemporer mereka. Senada dengan pendapat tersebut adalah komentar yang dilontarkan oleh Toha Jabil Alwani ketika berbicara tentang banyaknya permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat minoritas muslim di barat yang tidak ditemukan padanan panoramanya di dalam fikih klasik. Beliau berkata, permasalahan-permasalahan minoritas muslim hanya bisa ditangani dengan sebuah visi yuristik dan sekar, baru didasarkan pada prinsip-prinsip, tujuan, dan nilai yang lebih tinggi yang diambil dari hubungan Al-Quran dengan tujuan-tujuan syariah. Sebuah pendekatan baru yang memberikan panduan dari sunnah yang sahih dan contoh Nabi dengan sebuah pandangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Sebuah metodologi baru untuk mereplikasi contoh perbuatan Nabi dibutuhkan dalam upaya menjadikan jalan hidupnya lebih jelas dan lebih mudah diterapkan oleh siapapun dalam masa apapun. Jadi kesimpulan dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, fikih al-aqoliyat atau fikih minoritas setidaknya menjadi pertimbangan baru dalam menentukan suatu hukum di Indonesia. Yang kebetulan muslim minoritas di suatu tempat tertentu, walau semua contoh yang dipaparkan di atas adalah problematika hukum yang menimpa kaum muslim minoritas yang hidup di barat dan Eropa, fikih al-aqoliyat sebagai jawaban dan konsep pendekatan pada pengambilan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Fikih minoritas adalah format fikih baru yang dibuat secara khusus untuk menjawab permasalahan-permasalahan kehidupan beragama yang dihadapi oleh masyarakat minoritas muslim di barat atau lokasi tertentu. Fikih al-aqoliyat berfungsi sebagai pegangan bagi minoritas muslim dalam melaksanakan ajaran agamanya, bukan hanya sebagai individu, melainkan juga sebagai masyarakat secara umum. Fikih ini memberikan panduan bagaimana mereka berinteraksi dengan agama lainnya, sehingga agama Islam yang dianutnya bukan sebagai dinding pemisah, tetapi menjadi jembatan penghubung antar mereka karena Islam menganut nilai-nilai yang universal, cinta dan kasih sayang, dan saling mengenal, serta menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga hal ini akan mempermudah kehidupan keberagaman mereka. Fikih minoritas hanyalah salah satu cabang dari disiplin ilmu keislaman, yaitu ilmu usul fikih yang luas dalam Islam. Fikih ini merujuk pada sumber muttafaq yang sama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Fikih minoritas juga menggunakan metodologi usul fikih yang sama dengan yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.